Halo anak-anak, ya kembali lagi bersama video kesayangan kita ya. Nah, di sini kembali lagi bersama Pak Yandit. Nah, kita akan belajar matematika ya, masih di bab 1. Nah, kita lanjutkan materi. Setelah kemarin kita sudah belajar beberapa soal ataupun materi terkait dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan menggabungkannya. Nah, sudah siap untuk belajar anak-anak sekalian ya? Oke, kita langsung saja. Untuk operasi hitung campuran, nah itu sebenarnya ada aturan-aturannya. Di antaranya yang pertama, nah itu yang pertama adalah ini ya, selesaikan terlebih dahulu operasi di dalam tanda kurung. Nah ini maksudnya apa ya? Kalau misalkan kita ketemu operasi campuran, ada tambah, kurang, kali, bagi, seperti itu misalkan. Nah, jika ada salah satu berisi dalam tanda kurung, maka itu harus dikerjakan terlebih dahulu, gitu ya anak-anak ya. Oke, kita sudah paham. Selanjutnya, yang kedua, nah yang kedua tidak kalah penting juga, antara penjumlahan dan operasi pengurangan itu sama kuat ya. Boleh dikerjakan yang mana saja. Yang terlebih dahulu misalkan penjumlahannya dulu, baru pengurangannya, atau kurang dulu atau baru dijumlahkan. Itu tidak masalah, itu ya anak-anak sekalian ya. Nah selanjutnya yang ketiga konsepnya hampir sama ya. Nah sekarang operasi perkalian dan pembagian itu juga sifatnya sama kuat. Jadi boleh kalian kerjakan terlebih dahulu, entah itu dikalikan dulu atau entah dibagi dulu, tidak masalah. Nah kemudian sifat yang atau aturan yang keempat, nah yang biasanya sering keliru di sini. Apa itu? Nah ini dia, baca baik-baik ya anak-anak ya. Yaitu operasi perkalian dan pembagian ya. Itu lebih kuat dari operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Sehingga kalau kita operasikan ya, perkalian dan pembagian itu haruslah dikerjakan terlebih dahulu. Barulah bekerja pada penjumlahannya ataupun pengurangannya. Itu ya anak-anak ya. 4 aturan ini tolong diperhatikan, dipegang baik-baik agar tidak supaya nanti kedepannya kalian tidak salah dalam mengoperasikan operasi campuran bilangan bulat, seperti itu ya. Untuk contohnya sekarang anak-anak ya, operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah ini Bapak sudah berikan atau siapkan contoh. Nah di sini tolong diperhatikan dulu. Nah contohnya adalah operasi dari 30 ditambah 12. Kemudian dibagi 4 dikurangi 6 dikurang 2. Tapi 6 kurang 2 itu dalam kurung ya. Kemudian baru dikalikan 10. Ingat 4 aturan ini. Yang pertama yang harus dikerjakan dulu adalah pasti dalam tanda kurung. Nah tidak boleh yang lain lagi, harus dalam tanda kurung dulu. Nah berarti di sini kalau misalkan kita kerjakan dalam kurung, tuliskan saja yang lain yang belum dioperasikan, seperti itu ya. Berarti kalau kita lihat di sini 30 ditambah 12 masih dibagi 4. Nah, dikurang dalam kurung. Nah, 6 dikurangi 2 berapa? Ya jelas ya, 4 ya. Nah, dikali ini dikali ya harusnya ya. Nah, dikalikan dengan 10. Oke. Setelah mengoperasikan dalam tanda kurung, nah sekarang baru lihat sifat yang keempat, aturan yang keempat. Operasi perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu ketimbang penjumlahan atau pengurangan. Nanti di sini Bapak sarankan saja ya, kalian kerjakan dulu yang lebih di depan ya. Ini baginya baru kalinya seperti itu. Nanti di sini 30 ditambah 12 dibagi 4. Nah, setelah gampang dan kurungkan saja. 12 dibagi 4 berapa anak-anak? Jelas 3. Nah, baru dikurangi ini berapa? 4 dikali 10 sama dengan, nah itu ya. Kalau misalkan kalian belum bisa mengoperasikan secara langsung, tuliskan seperti ini dulu ya, kerja secara bertahap. Nah selanjutnya setelah dibagi baru kita bekerja pada perkaliannya ya. 4 dikali 10. Ingat berapa 4 kali 10 anak-anak? Ya jelas ya. Nah negatif, di sini tuliskan dulu negatifnya. 4. Nah ini berapa? 30 ditambah 3. Nah sekarang kan ketemu di sini ada penjumlahan, ada pengurangan.
Di sini kan kalau kita lihat di sifat kedua, aturan kedua adalah penjumlahan dan pengurangan sama kuat ya. Berarti boleh saja di sini. Nah, kita jumlahkan dulu ya. 30 tambah 3, 33. Dikurangi 40. Nah, konsepnya di sini. Kalau misalkan ini kan tandanya adalah positif ya. Positif 33 dikurangi 40. Nah, mana yang lebih besar? Pastilah negatifnya ya. 40-nya di sini berarti tandanya mengikuti tanda yang lebih besar. Itu cara cepatnya ya. Nah, sehingga di sini negatif berapa? 40 dengan 33. Nah, kita kurangkan saja ya, yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. 40 dikurangi 33 berapa? Ya jelas 7. Nah, oleh karena itu hasil dari operasi campuran ini adalah negatif 7. Itu ya anak-anak ya. Nah, oke, selanjutnya karena ini juga Bapak rasa sudah masih mudah ya dan sudah jelas. Selanjutnya kita membahas sedikit terkait dengan bagaimana penerapannya dalam soal cerita ya, terkait dengan operasi campuran ini. Oke, soalnya seperti ini. Nah, ini sudah Bapak siapkan. Misalkan saja pada sebuah pertandingan sepak bola, seperti itu misalkan. Tim yang menang diberi poin 3. Yang kalah diberi poin negatif 3. Oh, di sini ya. Kalau misalkan ada tim kalah itu dia poinnya itu dikurangi. Berkurang sebanyak 3. Dan yang seri diberi poin 1. Hitunglah poin yang didapat sebuah tim yang bertanding sebanyak 28 kali. Pertandingan dengan hasil 18 kali menang dan 4 kali kalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Ya, kita buat dulu ya apa yang diketahui pada soal ini ya anak-anak ya. Nah, ini Bapak sudah siapkan. Diketahui ya, bertanding di sini yang penting adalah banyak pertandingan dengan berapa sih poinnya masing-masing dalam setiap menang kalah atau seri itu. Nah, kalau bertanding 28 kali itu misalkan, terus menang 18 kali, kalah 4 kali. Nah, ini kan pasti ada yang kurang ya. Kalau kita jumlahkan saja ini 18 dengan 4, tim ini kan baru bermain sebanyak 18 tambah 4 berarti kan 28 ya. Kok 28? 22 ya anak-anak ya. 22. Berarti di sini ada yang kurang karena di sini 28 pertandingannya. Apa yang kurang? Ya jelas. Yang kurang adalah banyaknya pertandingan seri. Kok pertandingan ya? Di sini pertandingan seri itu saja. Serinya sebanyak berapa? Cara mencarinya adalah banyak pertandingan dikurangi apa? Jumlah menang ditambah kalah. Nah, berapa hasilnya? Banyak pertandingan berapa anak-anak? 28. Dan banyak menang tambah kalah itu adalah 22 ya anak-anak ya. Oleh karena itu hasilnya pastilah 6. Jadi banyak yang seri adalah sebanyak 6. Selanjutnya kita kan sudah lengkap ini. Ada menangnya 18, kalah 4, seri 6. Berarti kan kita sudah bisa bekerja di sini di menentukan poinnya. Nah, kita lompat-lompat saja, tidak masalah, asalkan kalian paham. Poinnya adalah kalau menang itu dikali atau mendapat poin 3 ya. Nah, banyak menangnya itu dikali 3. Terus banyak yang seri dikali berapa ya? 1 ya. Kemudian yang apa lagi? Yang kalah ya. Itu dikalikan negatif 3. Nah, ingat, ini tandanya negatif. Jadi, di sini nilainya akan sama dengan menang ada sebanyak 18 dikali 3 baru dijumlahkan dengan yang seri 6 dikali 1 tambah terakhir yang kalah ada sebanyak berapa? 4 kali. Nah, 4 dikali negatif 3. Ya. Nah, ini hasilnya sama dengan 18 dikali 3. Hitung dulu anak-anak. 8 dikali 3 4 ya. 2 1 kali 3 3 tambah 2
54 ditambah 6 dikali 1, ya jelas 6. Nah ini ingat, positif dikali negatif, 4 dikali negatif 3, berapa? Positif kali negatif, ya pasti negatif, tidak mungkin positif ya. Kalau sudah berbeda pasti negatif. Tinggal 4 dikali 3 saja, 12. Nah sekarang kita operasikan, tambah kurang yang mana saja boleh. Nah Pak tambahkan dulu ya, 54 tambah 6 berapa? 60. Nah baru kita kurangkan dengan 12, sehingga hasilnya berapa? 60 kurang 12, ini 8, 5 kurang 1, ya jelas 48. Jadi poin yang diperoleh itu salah di sini ya, yang diperoleh oleh tim tim bola itu ya, itu adalah 48 poin. Selesai sampai di sana anak-anak ya. Nah itu dulu dicermati dulu soalnya supaya nanti anak-anak bisa paham lebih jelas. Nah selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya ya, yaitu terkait dengan operasi bilangan berpangkat. Lebih tepatnya pangkat bulat positif ya. Nah ini juga sebenarnya Bapak rasa sudah sempat dipelajarkan ya di SD, tapi yang masih sederhana ya, Bapak rasa seperti itu. Nah untuk mengingat kembali, Bapak sudah ada tabel di sini. Nah kita sama-sama melengkapi ya. Kalau misalkan, nah ini kan ada perpangkatan bentuk perkalian dengan nilai atau hasilnya. Nah ini perpangkatannya adalah 5 pangkat 2. Kemudian kalau dicari, ini sebenarnya bentuk perkalian adalah 5 dikali 5 dan menghasilkan nilai sebesar 25. Benar ya, karena 5 kali 5 ya jelas 25. Kemudian kalau 5 pangkat 3, apa yang terjadi adalah bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5 kali 5. Sehingga kalau dicari nilainya atau hasilnya adalah 25 dikali 5 itu adalah 125. Itu ya anak-anak ya. Dan yang terakhir 5 pangkat 4 itu kalau kita lengkapi dulu kan sama artinya dengan ikuti saja tabel di atasnya ya. 5 kali 5 kali 5 kali 5, atau sebanyak 4 kali dia berulang. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 5 25 kali 5 125 kali 5 lagi, ya jelas 625. Oleh karena itu dapat kita ambil suatu konsep ya. Nah apa sih itu bentuk pangkat Pak? Nah bentuk pangkat itu adalah ini ya, perkalian berulang. Ini Bapak tuliskan di sini saja ya, perkalian berulang. Ini di sini perkalian berulang antara bilangan dengan sebanyak yang sama ya, sebanyak n faktor. Itu bentuk pangkat dulu. Atau kalau misalkan Bapak punya suatu bentuk a pangkat n. Nah, a pangkat n ini bisa kita buatkan adalah bentuk perkalian berulang bilangan yang sama, yaitu a itu sendiri ya, sebanyak apa? Sebanyak n faktor. A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A sebanyak n. Nah, adapun di sini bentuk ini kita pecah dulu ya. Nah, A itu kita sebut namanya dengan basis atau bilangan pokok. Nah, ini penting untuk kalian ketahui. Kemudian kalau n itu kita ambil namanya atau sebut saja sebagai bentuk pangkat. Nah, ini yang nanti akan menjadi pembeda. Ya, kita akan mengulang bilangan ini sebanyak berapa kali, tergantung pangkatnya nanti. Atau kita boleh sebut juga istilahnya dengan eksponen. Nah, banyak buku-buku yang kadang-kadang menyebutkan pangkat atau kadang-kadang menyebutkan dengan eksponen supaya nanti tidak tertukar ya. Nah, ataupun tidak bingung karena ini sebenarnya sama ya, hanya masalah di penyebutan istilah saja. Oke, sampai di sana dulu. Selanjutnya untuk misalkan kalau di
berpangkatan itu, berbilangan berpangkat, kalian pasti akan belajar nanti bagaimana cara mengubah pangkat itu menjadi perkalian berulang. Ya. Contohnya seperti apa? Misalkan ya, Bapak ada contoh. Misalkan saja 11 dipangkatkan 3. Seperti ini juga ya, tidak masalah nih. Nah, ini sama dengan 11, artinya kalau kita ubah jadi perkalian berulang adalah perkalian 11 sebanyak 3 kali. 11 ini diulang sebanyak 3 kali, itu maksudnya. Nah, ini hasilnya kalau misalkan dicari hasilnya 1331. Nah, itu hasilnya. Nah, adapun juga anak-anak nantinya akan diminta, nah kalau misalkan diulang nih, ataupun ditukar misalkan, mohon maaf, kalau misalkan ada perkalian berulang, itu nyatakanlah dalam bentuk pangkat. Nah, ini ya, gimana caranya ini ditukar? Contohnya, seperti ini misalkan contohnya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kemudian ada lagi dikali 5 dikali 5. Nah, Pak, kok ini berbeda, Pak? Ya, beda, tidak masalah. Walaupun berbeda itu tergantung soal ya nantinya. Nah, yang sama, bilangan pangkat basis yang sama itu kita ubah jadi bentuk pangkat masing-masing. Berarti di sini kan ada basis 2 dan basis 5. Jadi nyatakan saja dulu dalam bentuk basis 2 atau bilangan pokoknya 2 itu pangkat berapa? Hitung ini berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini 2 pangkat 5 ya. Kemudian yang berbeda misalkan 5 ya. Tulis saja 5. 5 pangkat berapa? Berapa kali berulang di sini anak-anak? Ya 2 ya. 5 pangkat 2. Nah, jadi boleh ya bilangan perkalian berulang untuk bilangan pangkat yang berbeda, basis berbeda itu tidak masalah. Nah, ingat pemisahnya adalah tergantung dengan operasinya. Kalau di sini kan dia tandanya adalah perkalian. Itu ya anak-anak ya. Jelas? Paham sampai di sana anak-anak? Oke. Selanjutnya penting juga kalian untuk memahami bahwa dalam operasi perpangkatan tanda ataupun positif negatif itu sangat penting. Kenapa penting? Nah, ini dia. Karena kalau misalkan kalian ingin memangkatkan suatu bilangan positif, entah itu pangkatnya ganjil atau pangkatnya genap, nah maka hasilnya pastilah selalu positif. Contoh misalkan apa saja contohnya? Misalkan pangkat ganjil ya, bilangan pokoknya positif. 2 ya, 3 di sini ya. 3 dipangkatkan 3 gitu misalkan. Nah, ini artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya adalah positif ya, 27. Tidak ada di sini negatif di sini. Karena soalnya menunjukkan bahwa ini bilangan positif. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ubah pangkatnya menjadi pangkat genap, bilangan pokoknya sama, misalkan 3 ya, 3 pangkat 2 gitu misalkan. Nah, ini kan berarti artinya 3 kali 3, sebanyak 2 kali dia berulang. Hasilnya adalah ya 9. Lihat di sini, adakah tanda negatif di sini? Tidak ada ya. Nah, ini hasilnya selalu positif. Selalu positif. Itu pegang. Ini penting sekali untuk kalian ya. Nah, selanjutnya kalau kita punya bilangan negatif, bilangan yang berpangkat bilangan basisnya itu negatif, kemudian kita pangkatkan. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kebalikan yang tadi nih. Kalau misalkan kita punya contohnya ya, bilangan negatif berapa, misalkan negatif 2 saja ya. Negatif 2 dipangkatkan ganjil. Apa misalkan? 3 contohnya ya. Bilangan ganjil apa saja? Berarti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, ini artinya apa? Perkalian berulang dari basis negatif 2 itu. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali ya. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 ya. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah, nah lihat, negatif dikali negatif. Ingat konsepnya dulu.
di video pembelajaran sebelumnya, pasti hasilnya adalah positif. Positif berapa? 2 kali 2 saja dulu, 4 ya. Kemudian dikali lagi dengan negatif 2. Nah, ini hasilnya positif kali negatif apa? Kalau sudah berbeda di sini pasti hasilnya adalah negatif. Tinggal kalikan saja 4 dikali 2. Ini hasilnya pasti adalah negatif 8. Itu ya anak-anak ya. Bisa membedakannya. Oke, lanjut. Ya, yang terakhir di sini. Kalau kita punya pangkat genap, misalkan contohnya sama saja ya, negatif 2 itu misalkan. Negatif 2 dipangkatkan genap. Misalkan apa? 4 itu misalkan. Nah, ini artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Itu ya. Nah, ini kita bekerja dari depan dulu. Negatif kali negatif apa? Plus ya positif. 2 kali 2 4 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Positif kali negatif apa hasilnya? Negatif ya. 4 kali 2 8. Nah, negatif 8 dikali negatif 2. Nah, ini kembali lagi negatif kali negatif. Ya jelas positif ya. Positif, atau boleh kalian tidak tulis juga tidak masalah. 8 dikali 2 16. Nah, ini lihat. Ternyata hasilnya adalah positif. Jadi untuk dua konsep yang dalam kotak ini boleh kalian hafalkan ya. Contohnya pembuktiannya seperti apa? Ini contohnya. Masing-masing sudah Bapak buatkan bahwa ternyata dua konsep ini cukup penting ya untuk dipahami. Itu ya anak-anak ya. Jelas sampai di sana? Oke, selanjutnya kalau kita berbicara bentuk pangkat, harusnya tidak serak rasanya kalau kita tidak berbicara bentuk akar. Nah, yang terakhir di pembelajaran kali ini kita akan bahas juga akar suatu bilangan. Nah, apa sebenarnya akar suatu bilangan? Akar suatu bilangan itu adalah kebalikan ya. Kebalikan dari bentuk pangkat. Itu mohon dicermati, ini penting ya. Kebalikan dari pangkat. Nah, maksudnya apa? Misalkan Bapak punya bentuk akar, bentuk pangkat, mohon maaf, bentuk pangkat misalkan 4 dipangkatkan 2. Nah, 4 pangkat 2 ini artinya kan sama dengan 16 ya. Nah, 16 ini boleh kalian nyatakan dalam bentuk akar. Notasinya seperti ini. Misalkan ini akar X. X itu suatu bilangan. Nah, ini artinya akar 16 itu akan sama kembali menjadi bentuk bilangan basisnya atau pokoknya ya 4 hasilnya. Nah, ini dibalik-balik saja. Nah, untuk lebih jelasnya bentuk akar satu bilangan itu ini dihapus dulu ya, hanya pemaparan biasa ini. Ada 2 yang akan kita bahas pada materi pembelajaran ini, yaitu bentuk akar pangkat 2 ya, akar pangkat 2 dan bentuk akar pangkat 3. Nah, untuk bentuk akar pangkat yang lain itu sebenarnya hampir sama saja konsepnya, tapi itu lebih luas lagi nanti. Misalkan akar pangkat 4, akar pangkat 5, dan seterusnya. Nah, bentuk notasinya bagaimana? Nah, ini merupakan contoh akar pangkat 2. Jadi, akar pangkat 2 dari X. Nah, kadang-kadang orang banyak menuliskan ada 2-nya di sini. Nah, ataupun juga tanpa perlu menuliskan 2. Misalkan akar X itu aja, tidak masalah. Nah, kebanyakan orang tidak perlu menuliskan ya. Contohnya, contoh gitu misalkan, carilah akar dari atau akar pangkat 2 dari 25. Nah, ini hasilnya apa? Nah, ini boleh kalian tuliskan dalam bentuk basisnya. Kira-kira 25 ini basisnya berapa sih? Bilangan pokok terkecilnya yang jika dipangkatkan hasilnya 25. Ya jelas adalah 5 itu sendiri. 5 pangkat berapa? Karena ini pangkat 2, pastilah pangkat 2. Nah, sehingga hasilnya adalah
ini boleh dicoret saja. Nah, akar dengan pangkatnya boleh dicoret sehingga yang tersisa hanyalah basisnya saja. Nanti akar 25 adalah 5. Itu yang anak-anak ya. Kemudian contoh yang lain lagi. Nah, ini misalkan akar 256. Basisnya ini kira-kira berapa? Bilangan kuadrat yang menghasilkan 256. Ya jelas ya. Mohon dihafalkan ini bentuk kuadrat perkalian pangkat 2 ya. 256 itu adalah bentuk dari 16 pangkat 2. Ingat, ini boleh dicoret, dihilangkan saja, tidak masalah. Sehingga hasilnya adalah 16 ya. Selesai. Simple ya. Tidak perlu ribet di sini. Nah, itu kalau akar pangkat 2. Nah, kalau akar pangkat 3 bagaimana, Pak? Ya sama, caranya sama, tidak masalah. Kalau misalkan kita punya, ini ada ilustrasi. A pangkat 3 itu sama dengan B. Itu misalkan. Berarti kalau kita tuliskan kebalikannya ya, ini kan bentuk pangkat ini. Kalau kita tuliskan kebalikannya, boleh kita tuliskan akar pangkat 3 dari B itu sama dengan A. Nah, maksudnya seperti apa? Contoh ya. Nah, kalau misalkan tidak diberi contoh pasti kalian bingung ya. Contoh, misalkan akar pangkat 3. Oh ya, Bapak lupa di sini. Untuk akar pangkat 3 itu 3-nya harus dituliskan ya, supaya tidak bingung antara membedakan akar pangkat 2 dengan akar pangkat 3. Nah, isikan 3-nya. Akar pangkat 3 dari contohnya ya, 27, langsung saja. Nah, ini berapa pangkat 3 menghasilkan 27? Nah, basisnya kira-kira berapa? Nah, ini juga mohon dilatihkan, diingat atau dihafalkan. Ini hasilnya adalah bentuk perpangkatan 3 dari basis 3. Tepatnya 3 pangkat 3. Nah, di sini kalau kita kalikan ya, 3 kali 3 9. Kalau dikali 3 lagi, sama 27. Nah, berarti di sini tinggal dicoret saja akarnya dengan pangkatnya sehingga menghasilkan 3. Gampang kan ya? Simple ya, tidak masalah ya. Nah, lebih jelas lagi mungkin Bapak berikan contoh ya. Nah, contoh operasi perpangkatan. Kalau misalkan dicampur juga. Misalkan saja ada soal akar pangkat 3 dari 1331 ditambah akar 9, kemudian dibagi akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini dalam kurung ya. Oke, dalam kurung. Nah, ini kira-kira hasilnya berapa, Pak? Nah, untuk mengerjakan ini, ingat, kerjakan dulu masing-masing bentuk. Nah, ini akar pangkat 3 dari 131. Itu berapa? Nah, ini boleh kalian tuliskan dalam bentuk pangkat ya. Ini sebenarnya basisnya adalah 11 ya. Mohon dicek lagi nanti. 11 pangkat berapa? Pangkat 3 tentunya. Sehingga kalau ini kita sederhanakan, basisnya pasti adalah 11. Nah, ditambah akar dari 9. Nah, akar 9 itu adalah 3 pangkat 2. Basisnya adalah 3. Dibagi akar pangkat 3 dari 8 adalah berapa? Ya, 2 pangkat 3. Nah, sehingga di sini hasilnya ini sama-sama kita coret, sederhanakan saja ya. Nah, kita tuliskan saja basisnya, bilangan pokoknya. 11 tambah 3 dibagi 2. Ingat, yang di atas dulu baru dibagi ya. 11 tambah 3 berapa? 14. Dibagi 2, hasilnya pasti 7. Ya, mudah kan? Mudah ya anak-anak ya. Tidak perlu ribet dalam pembelajaran matematika ya. Nah, untuk sekarang karena materi sudah habis, sekian dulu anak-anak ya. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.